Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Riana Tungkaji. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Gorontalo dan saya akan mengajar di kelas 8C. Baiklah anak-anak yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan doa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Yang hebat, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan minuman yang satu ini. Nah, minuman ini tidak hanya enak untuk dikonsumsi, tetapi juga sudah memiliki beberapa varian rasa. Nah, varian rasa yang ada di dalam minuman ini mengandung banyak zat pewarna dan zat penguat. Nah, contoh tersebut berkaitan erat dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, melalui pengamatan produk makanan kemasan, peserta didik dapat mengelompokkan dan mengetahui macam-macam zat aditif dengan tepat. Nah, kedua, melalui pengamatan produk makanan kemasan, peserta didik dapat mengetahui zat aditif alami dan zat aditif buatan dengan baik dan benar. Kemudian poin ketiga yaitu melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengetahui definisi zat adiktif dan dampaknya bagi manusia dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan zat aditif. Nah, zat aditif adalah bahan tambahan yang diberikan pada makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, baik yang bergizi maupun tidak bergizi. Yuk kita simak klasifikasi zat adiktif. Nah, berdasarkan bahan penyusunnya, zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu bahan kimia alami dan bahan kimia buatan. Baik, kita masuk pada macam-macam zat aditif. Nah, berdasarkan kegunaannya, zat aditif dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, bahan pengawet. Nah, pengawet ini diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, bahan pemanis. Nah, bahan pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Nah, bahan pewarna yaitu digunakan untuk membuat aneka makanan yang lebih berwarna. Dan keempat yaitu bahan penyedap. Nah, bahan penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai bahan pengawet. Nah, tujuan pengawetan makanan adalah untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan dan untuk mencegah perkembangan mikroorganisme atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan. Nah, dalam pengawetan makanan dapat dilakukan secara fisik, secara kimia, dan secara biologis. Selain cara tersebut, pengawetan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alami. Nah, bahan pengawet alami yang sering digunakan adalah garam, cuka, dan gula. Bahan pengawet alami ini digunakan untuk mengawetkan makanan agar selalu berada dalam kondisi baik. Nah, pengawetan secara fisik. Di sini pengawetan secara fisik itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, ataupun dengan penyinaran. Nah, berbeda pula dengan pengawetan secara kimia. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Salah satunya adalah silikon gel. Nah, berbeda pula dengan pengawetan secara biologi. Pengawetan secara biologis ini dapat dilakukan dengan fermentasi atau dengan peragian dan penambahan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Slide selanjutnya yaitu bahan pemanis. Nah, pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Pemanis alami yang umum dipakai adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan sebagainya.
Sedangkan pemanis buatan merupakan produk pangan yang manis seperti gula pada umumnya, namun rendah kalori. Nah, berikut ini merupakan contoh pemanis buatan. Pertama yaitu sakarin. Nah, sakarin adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Namun, sakarin ini dibuat dari garam natrium. Sakarin sering digunakan di industri minuman, kaleng, ataupun kemasan. Kemudian kedua yaitu aspartan, yaitu jenis gula rendah kalori. Nah, aspartan ini sering digunakan di industri minuman kaleng ataupun kemasan, sama seperti dengan sakarin tadi. Kemudian ketiga yaitu siklamat. Nah, siklamat merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh BPOM. Kita masuk pada bahan pewarna. Secara umum, bahan pewarna digunakan pada makanan yang terdiri dari pewarna alami maupun pewarna buatan. Nah, pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan pewarna buatan yaitu memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaannya, warnanya yang lebih kuat, macam warnanya yang lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Kemudian yaitu bahan penyedap. Nah, bahan penyedap ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan penyedap alami dan bahan penyedap buatan. Nah, bahan penyedap alami ini sering digunakan untuk menimbulkan rasa gurih pada makanan, antara lain santan kelapa, susu sapi, dan kacang. Nah, selain itu, bahan penyedap lainnya yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan antara lain yaitu lengkuas, ketumbar, cabai, kayu manis, dan pala. Nah, penyedap buatan, penyedap rasa sintetis yang sering digunakan adalah monosodium glutamat atau MSG. Nah, MSG ini dibuat dari fermentasi tetes tebu oleh bakteri. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi penggunaan zat aditif. Pertama, pada pemanis. Nah, pemanis ini dapat menyebabkan kanker kantung kemih maupun gangguan saraf. Kemudian, pada pewarna sintesis dapat menyebabkan alergi maupun kanker hati. Nah, pada MSG dapat menyebabkan kerusakan otak, migrain ataupun stres. Kemudian, pada sulfit dapat menyebabkan sesak napas, gatal, dan bengkak. Terakhir, pada BHT atau BHA dapat menyebabkan kelainan kromosom pada orang alergi aspirin. Baiklah anak-anak yang hebat, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau disebut dengan adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi zat adiktif. Nah, zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu poin pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Poin kedua yaitu zat adiktif narkotika. Dan poin ketiga yaitu zat adiktif psikotropika. Kita bahas satu persatu, yaitu poin pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yaitu bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif dalam kurung kafein antara lain pada kopi, teh maupun coklat. Kemudian zat adiktif narkotika. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, dan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Poin ketiga yaitu zat adiktif psikotropika. Nah, psikotropika merupakan zat atau obat baik alami maupun sintesis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif dan berpengaruh selektif pada saraf
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Baiklah anak-anak hebat, mari kita simak apa-apa yang termasuk dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, kemudian zat adiktif narkotika dan zat adiktif psikotropika. Baiklah, terakhir yaitu dampak negatif narkotika dan psikotropika. Nah, zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak ataupun merangsang susunan saraf pusat. Kemudian, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Dan ketiga yaitu pemakaian zat psikotropika yang berlebihan dapat menyebabkan suatu kematian. Baiklah, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu zat adiktif merupakan bahan tambahan yang diberikan pada makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan pada makanan yang bergizi maupun tidak bergizi. Baiklah, sedangkan pada zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif apabila digunakan pada organisme hidup, maka akan menyebabkan orang itu ketergantungan atau adiksi yang sulit untuk dihentikan dan ingin menggunakannya secara terus-menerus. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,